Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destianti Nustianingrum dari kelas ARS 18D1. Di sini saya akan memaparkan mengenai pedoman persyaratan teknis bangunan gedung Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRT M 2006 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah Hukum Pranata. Pertama ada persyaratan teknis bangunan gedung. Yang pertama ada umum. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputi persyaratan peruntukan, intensitas arsitektur bangunan gedung, dan pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan persyaratan keandalan meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Yang kedua ada persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung. Yang pertama ada peruntukan lokasi. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan. Yang kedua ada intensitas bangunan gedung. Bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis pandan muka bangunan. Selanjutnya ada arsitektur bangunan gedung. Di samping terdapat gambar yang menunjukkan bahwa bangunan ada yang kurang baik dan ada yang baik. Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Berikutnya ada dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U, maka harus dilakukan pemisahan struktur atau didatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau penurunan tanah. Denah bangunan gedung berbentuk sentris lebih baik daripada denah bangunan yang berbentuk memanjang dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang ringan untuk mengurangi intensitas kerusakan akibat gempa. Berikutnya ada, pada lokasi-lokasi tertentu, kepala daerah dapat menetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunan dan lingkungan. Pada jalan-jalan tertentu, perlu ditetapkan penampang-penampang bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat keindahan dan keserasian. Berikutnya, bila mana dianggap perlu, persyaratan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan ini dapat ditetapkan pelaksanaannya oleh kepala daerah dengan membentuk suatu panitia khusus yang bertugas memberi nasihat teknis mengenai ketentuan tata bangunan dan lingkungan. Berikutnya ada bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada di sekitarnya. Berikutnya ada tapak bangunan. Perkecualian kelonggaran terhadap ketentuan butir di atas dapat diberikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan. Berikut ada bentuk bangunan. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami. Berikutnya ada tata ruang dalam. Ketentuan umum. Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang-lubang pintu atau jendela diusahakan sedapat mungkin simetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Gambar di samping menunjukkan denah yang kurang baik dan denah yang baik untuk dilakukan pembangunan rumah. Dan juga terdapat gambar rumah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan SRI. Berikut ada bidang-bidang dinding sebaiknya membentuk kotak-kotak tertutup untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai. Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup untuk fungsi yang diharapkan. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya. Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai permukaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai permukaan bawah kasok-kasok. Berikutnya ada bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan, perluasan, penambahan tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi atau penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan, dan bagian-bagian bangunan, serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar masuk. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagian bangunan dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan.
Berikutnya ada ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan bangunan. Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang yang harus disediakan pada setiap jenis penggunaan bangunan ditetapkan oleh kepala daerah. Tata ruang dalam untuk bangunan, tempat ibadah, bangunan monumental, gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedung olahraga, serta gedung sejenis lainnya diatur secara khusus. Berikutnya ada perancangan ruang dalam. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang dan fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga bersama, dan kegiatan pelayanan. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi untuk mewadahi kegiatan kerja, ruangan umum, dan ruang pelayanan. Bangunan toko sekurang-kurangnya memiliki ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum, dan pelayanan. Suatu bangunan gedung sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar mandi, kakus, serta ruang kebutuhan karyawan. Permukaan atas dari lantai denah harus sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan. Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam buku tersebut tidak berlaku jika letak lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau untuk tanda tanah yang miring. Berikutnya ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung adalah perlakuan terhadap lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial budaya maupun dari segi ekosistem. Ruang terbuka hijau yang berhubungan dengan langsung bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama disebut ruang terbuka hijau pekarangan. Berikutnya ada pengendalian dampak lingkungan. Pertama, dampak penting. Setiap kegiatan dalam bangunan atau lingkungan yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan dalam bangunan atau lingkungan yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya. Tidak perlu dilengkapi AMDAL, tapi harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada pengelolaan dampak lingkungan. Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung atau lingkungan yang wajib AMDAL adalah sesuai ketentuan pengelolaan dampak lingkungan yang berlaku. Yang ketiga ada upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung atau lingkungan yang harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya ada rencana tata bangunan dan lingkungan atau disingkat RTBL. Lanjut RT/RW atau rencana teknik ruang kabupaten atau kota, RTBL menindaklanjuti rencana tata ruang wilayah atau rencana teknik ruang kabupaten kota dan sebagai panduan rancangan kawasan. Dalam rangka mewujudkan kesatuan karakter, kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencana peruntukan lahan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yang berkepentingan dalam kawasan tersebut. Berikutnya ada pembangunan bangunan gedung di atas danau atau di bawah tanah, air, atau prasarana-sarana umum. Bangunan gedung di atas prasarana atau sarana umum harus, yang pertama, tidak mengganggu fungsi sarana prasarana yang berada di bawah atau di sekitarnya. Yang kedua, tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan. Memiliki sarana khusus untuk kepentingan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna bangunan. Tidak menimbulkan pencemaran dan telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan. Berikutnya ada bangunan gedung pada daerah hantaran udara tegangan tinggi dan atau menara telekomunikasi atau menara air. Harus, yang pertama, telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kemudahan bagi pengguna bangunan. Yang kedua ada khusus untuk daerah hantaran udara tegangan tinggi, harus mengikuti pedoman atau standar teknis yang berlaku tentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Berikutnya ada persyaratan kendala bangunan gedung. Yang pertama, persyaratan keselamatan bangunan gedung. Persyaratan struktur bangunan gedung ada struktur atas bangunan gedung, konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi pedoman spesifik untuk tiap jenis konstruksi. Yang kedua ada struktur bawah bangunan gedung. Kedalaman fondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukungan tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. Kendala bangunan gedung untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan pedoman teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan gedung. Berikutnya ada persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran. Menurut SNI nomor 031736/2000, tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung. Menurut SNI nomor 030712/2004, sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar. Menurut SNI nomor 031735/2000, tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung. Pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya dalam gedung harus mengikuti SNI nomor 0365573/2001. Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah, dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung. Ruang PABX _TRO sistem telepon harus memenuhi persyaratan. Ruang baterai sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding dan lantai tahan asap. Sirkulasi udara cukup dan udara buangnya harus dibuang ke udara terbuka dan tidak ke ruang publik. Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan konstruksi yang mengikuti peraturan berlaku dari instansi yang berwenang atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan, dan konstruksinya mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. Persyaratan proteksi petir ini memberikan petunjuk untuk perancangan, instalasi, dan pemeliharaan instalasi sistem proteksi terhadap bangunan gedung secara efektif untuk proteksi terhadap petir serta inspeksi dalam upaya untuk mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan oleh petir terhadap bangunan gedung yang diproteksi, termasuk di dalamnya manusia serta perlengkapan bangunan lainnya. Berikutnya ada persyaratan kesehatan bangunan gedung. Yang pertama ada persyaratan sistem penghawaan. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis. Yang kedua ada persyaratan sistem pencahayaan. Menurut SNI nomor 036575/2001, tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung atau edisi terbaru. Nomor 3, persyaratan sanitasi. Sumber air minum dapat diperoleh dari sumber air berlangganan atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. Persyaratan teknis air limbah harus mengikuti tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah dan air kotor pada bangunan gedung mengikuti standar baku serta ketentuan teknis yang berlaku. Berikutnya adalah nomor 4, persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung. Menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan harus menggunakan bahan bangunan yang menunjang kelestarian lingkungan. Berikutnya ada persyaratan kenyamanan bangunan gedung. Yang pertama ada persyaratan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung. Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot atau peralatan, aksesibilitas ruang di dalam bangunan gedung, dan untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang harus mempertimbangkan
fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna atau perabotan di dalam bangunan gedung. Nomor 2, persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang. Menurut SNI nomor 036572/2001, tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung atau edisi terbaru. Nomor 3, ada persyaratan kenyamanan pandangan. Untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan teknis, yaitu standar kenyamanan pandangan pada bangunan gedung. Yang keempat, ada persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. Waktu penghunian bangunan gedung harus dicatat untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran pada bangunan gedung. Harus mengikuti persyaratan teknis, yaitu standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung. Berikutnya ada persyaratan kemudahan bangunan gedung. Persyaratan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta persyaratan kemudahan hubungan horizontal dalam bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Berikutnya ada penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia. Berikutnya ada kelengkapan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung. Berikutnya ada setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan tersebut. Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Berikutnya ada jumlah kapasitas dan spesifikasi lift. Sarana hubungan vertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan sesuai dengan fungsi dan jumlah pengguna bangunan. Setiap bangunan gedung yang menggunakan lift harus tersedia lift kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan. Berikutnya ada lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya, sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran. Terima kasih atas presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.